Tidak ada manusia, tidak ada saudara kandung sekalipun, famili, tetangga, sahabat, rekan yang bisa tolong kita setiap saat. Orang tolong kita hanya kadang-kadang. Orang tolong kita hanya waktu-waktu tertentu. Bahkan ada orang menolong kita karena ada maunya dari kita. Tetapi Roh Kudus disebut penolong, penolong setiap saat. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Shalom jemaat Tuhan Yesus yang luar biasa. Masih bersuka cita, amin. Haleluya. Biasanya kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi pada kesempatan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Bapak terima kasih berawatan sepanjang minggu ini hadiratmu Tuhan. Yang sampai malam ini kami dapat berkumpul bersama di tempat ini Yesus mengenal kasih karunia Tuhan. Tuhan kami dan anak-anakmu yang berpelayan pada malam hari ini Tuhan. Kau yang pulang kami satu bersatu Tuhan. Layakan kami di
Kuasa
Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Bapakku. Bapak, Engkau tahu setiap rinduan hati kami Tuhan. Kami rindu Engkau kami lebih lagi di tempat ini Tuhan. Kami rindu pemulihan terjadi Bapak yang baik. Terima kasih Bapak. Kami mau lebih lagi dekat padamu Bapak. Kami siap bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan. Bila hanya nama-Mu saja yang selalu kami tinggikan Tuhan Yesus yang baik. Bila sukacita ada di tempat ini, ada dalam hati kami Bapak yang baik. Terima kasih Bapakku. Haleluya. Semua kita siap bersorak untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Pertolongannya luar biasa. Siap bersorak buat Tuhan. Amin. Haleluya. Bahasanya kita satukan kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita
dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertemu dari surga, terima kasih Tuhan Yesus luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan sepanjang hidup hingga sampai detik ini dan hari ini Tuhan. Kau masih setia bersama kami Bapa. Bapa, kami berikan kesempatan kami yang pertama dan yang terbaik buat Tuhan. Kamu berkati setiap tangan-tangan yang kau beri Tuhan. Kau balas berlipat lagi ganda Bapa yang baik. Kau mencukupkan segala ekonomi kami Bapa. Bapa, kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam firman-Mu yang diberitahukan, pakai hamba-Mu yang bisa pada malam ini Tuhan lebih lagi. Urapi dia Tuhan Yesus yang baik. Kata-kata mengenai hamba-Mu ini Bapa yang baik, pakai dia lebih lagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Inilah rindu
Malam ini kami umat-Mu merindukan menantikan akan janji-Mu ya Tuhan. Kami sedang dalam penantian ya Tuhan. Engkau telah berjanji akan mengutus Roh ke atas setiap kami ya Tuhan. Tanpa Roh-Mu kami tidak mampu mengikut Tuhan selama Tuhan izinkan kami ada di dunia ini. Bapa, di mana umat-Mu yang hari ini, malam ini telah berkumpul bersama dengan keluarga menanti-nantikan akan curahan kuasa Roh-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, buat kami mengerti, memahami tentang Roh-Mu, sehingga kami ya Tuhan membuka hati kami sebenarnya. Kami semakin bergairah, bersemangat, dan sangat merindukan akan Roh-Mu. Tidak ada satu pun di antara kami yang menutup pintu hatinya untuk Roh-Mu, tetapi hati kami sedang terbuka lebar untuk Roh-Mu Tuhan. Masuklah dalam hidup kami, urapi dan pakai hamba malam hari ini untuk menjadi saluran berkat atas setiap kami, bahkan yang mendengarkan ya Tuhan firman-Mu secara online dimanapun berada. Kuasa Roh-Mu sedang bekerja di setiap tempat ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus berfirman-Lah, kami siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Shalom. Salam. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara khusus bagi yang sedang berada di rumah masing-masing, yang sedang menyaksikan siaran langsung atau khotbah online dari rumah Tuhan ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 dan ayat sampai ayat yang ke-18. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Baru beberapa hari kita merayakan sebuah perayaan besar, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, meninggalkan para murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, Yesus menjanjikan sebuah janji kepada murid-muridnya bahwa akan diutus Roh, yaitu Roh Kudus, kepada setiap murid-muridnya dan setiap orang yang percaya. Roh Kudus itu dijanjikan bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bukan dijanjikan hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Roh Kudus itu dijanjikan oleh Yesus Kristus kepada setiap orang yang membuka hati, yang percaya dan menerima Roh itu sendiri. Roh itu bukan hanya dijanjikan beberapa ribu tahun yang lalu.
Roh itu bukan hanya dijanjikan dan diterima oleh murid-murid Yesus Kristus, oleh 120 orang yang percaya, oleh 3.000 orang yang percaya di dalam Alkitab. Tetapi sampai detik ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, Roh itu tetap dijanjikan oleh Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Roh-Nya. Roh itu akan dicurahkan. Nah, untuk itu jemaat terkasih, walaupun janji ini bagi semua orang, tetapi bukan semua orang percaya dan membuka hati untuk Roh Kudus. Ada orang yang anti akan Roh Kudus. Ada orang yang tidak percaya akan Roh Kudus. Sampai hari ini ada orang yang berpikiran dan berkata bahwa Roh Kudus itu hanya zaman murid-murid Yesus. Roh Kudus itu dicurahkan hanya pada saat murid-muridnya berkumpul di satu tempat di Lautan Yerusalem. Kalau hari ini Roh itu tidak ada lagi. Tetapi saya mau katakan Roh itu sampai detik ini, sampai malam ini, dan dimanapun kita berada, Roh dicurahkan bukan hanya di saat kita di rumah Tuhan. Roh dicurahkan bukan hanya di saat kita berada di rumah, di mana saja pun, asal kita membuka hati, Roh itu dicurahkan atas kita. Untuk itu jemaat terkasih, untuk membuka hati kita, supaya kita semakin bergairah, bersemangat, bahkan mengejar, merindukan, membuka hati kita selebar-lebarnya untuk Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Sebab Yesus berkata tadi, dan Roh itu akan diam di dalam kamu. Saya akan menyampaikan apa untungnya Roh Kudus itu bagi kita. Sebab kalau bicara untung, semua orang pasti senang. Banyak orang tidak memahami dan tidak mengerti apa untungnya Roh Kudus itu bagiku. Dan selalu biasanya banyak orang berkata kalau dia sebelum melakukan sesuatu, sebelum dia menerima sesuatu, apakah itu tugas pekerjaan, tetap dia selalu berkata, apa untungnya bagiku? Hal ini hal yang sangat wajar dan manusiawi. Hampir bisa dikatakan tidak ada orang kalau melakukan sesuatu berkata, apa ruginya bagiku? Tetapi selalu bicara apa untungnya bagi. Dan kalau dia sudah tahu untungnya besar, oh semangatnya luar biasa. Bukan lagi 45 tapi 46. Semangatnya pasti luar biasa. Kalau orang tahu untungnya memiliki Roh Kudus, saya yakin tanpa dipaksa, tanpa diajak, tanpa dihobai, didoakan sampai digoyang-goyang kepalanya, dia sendiri yang akan membuka hatinya untuk Roh Kudus itu. Nah, untuk itu saya akan menyampaikan, mungkin ini jarang disampaikan, tetapi malam hari ini begitu Pak Gembala tadi malam menghubungi saya tanya Tuhan, saya tanya Roh Kudus, apa yang akan saya sampaikan? Roh Kudus mengingatkan tentang ini, karena orang selalu bicara untung dulu. Kalau untung jualan monja, sapu tangan contoh, dia pasti beli. Kalau untung jual monja, baju anak-anak, dia pasti kejar. Nah, untuk itu jemaat terkasih dalam Yesus Kristus,
Demikian halnya dengan Roh Kudus. Bahkan kita yang ada malam ini, begitu kita memahami kebenaran firman Tuhan ini, mungkin kita di jalan, bawa sepeda motor, dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kita di rumah, kita renung-renungkan firman ini, kita dilawan Roh Kudus. Yang pertama saya sampaikan sesuai dengan apa yang dikatakan Yesus. Apa untungnya Roh Kudus bagi kita? Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Siapa yang tidak senang bila ditolong? Amin. Kita semua senang ditolong. Hanya orang-orang yang sudah kurang waras lah berkata, gak senang aku ditolong. Setiap kita pasti senang ditolong. Jadi Roh Kudus itu untungnya bagi kita. Dia menolong kita. Dia menjadi penolong bagi kita. Dan kata penolong sudah pasti lebih hebat daripada yang ditolong. Saya akan sampaikan Roh Kudus itu penolong setiap saat. Tidak ada manusia, tidak ada saudara kandung sekalipun, famili, tetangga, sahabat, rekan yang bisa tolong kita setiap saat. Orang tolong kita hanya kadang-kadang. Orang tolong kita hanya waktu-waktu tertentu. Bahkan ada orang menolong kita karena ada maunya dari kita. Tetapi Roh Kudus disebut penolong. Penolong setiap saat. Jadi kalau kita sudah memahami Roh Kudus itu, untungnya bagi kita, dia menjadi penolong, menolong kita setiap saat. Saya yakin pasti kita bergairah mulai malam hari ini. Amin. Yang tadinya mungkin setengah jam, 1 jam dia doa, ini sampai berjam-jam, tidak sadar sudah 4 jam dia berdoa. Saking berapi-apinya. Aku tidak akan amin Tuhan sampai Roh-Mu dicurahkan atasku. Besok balik pun aku amin, gak persoalan. Yang penting aku merindukan Roh-Mu malam ini memenuhi hidupku. Roh Kudus itu penolong setiap saat. Roh Kudus itu penolong selama-lamanya. Dia akan menyertai, menolong kita selama-lamanya. Roh Kudus itu menjadi penolong yang tidak pernah gagal. Orang bisa tolong kita tapi gagal. Gak sanggup aku. Gak cukup uangku menolong. Gak cukup kemampuanku menolong. Tapi Roh Kudus penolong yang tidak pernah gagal. Amin. Roh Kudus itu penolong yang tidak terbatas. Dia menolong kita dalam segala hal. Anak-anak gadis yang ingin dapat jodoh, Roh Kudus bisa tolong. Amin. Dia bisa berbicara dengan laki-laki yang di sebelahnya. Lihatlah, itulah menjadi pasangan hidup. Roh Kudus bisa bicara. Asal jangan kau bilang Tuhan bicaralah ke dia. Jangan atur Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja. Kau susah cari pasangan sampai ke Malaysia. Tidak jauh anakku, pasangan hidupmu sudah kukirim malam ini. Dia ada di belakangmu persis. Dan kau lihat jangan-jangan kakek-kakek, pemuda yang tambang dan luar
luar biasa, manajer di bank. Tapi jangan bilang begini sama Roh Kudus, Tuhan kayaknya ini cocok sama saya, dia ganteng Tuhan. Lalu kau bilang sama Roh Kudus, bicaralah Roh Kudus, bicaralah Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang mengatur, amin. Dia menolong dalam segala hal. Di waktu kita lemah, Dia tolong kita sehingga kita menjadi kuat. Apa untungnya Roh Kudus bagi kita? Yang kedua, dikatakan di dalam ayat yang ke-17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, yang akan dicurahkannya bagimu dan bagiku, adalah roh kebenaran. Amin. Kenapa kejahatan merajalela? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam dia. Banyak orang tidak sadar sudah berdosa. Banyak orang menyenangi, menyukai dosa. Banyak orang jatuh bangun dalam dosa. Banyak orang kalau tak berdosa tidak senang rasanya. Bahkan lebih parah, ada banyak orang sudah berdosa besar tapi merasa tak berdosa. Bukankah banyak demikian kita lihat orang-orang zaman sekarang ini membunuh, sudah dimutilasi, ditangkap, merasa tak bersalah. Orang kadang membunuh ayam saja seperti ada rasa bersalah. Ini membunuh manusia, memutilasi, tapi merasa tak bersalah, merasa tak berdosa. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus di dalam diri orang itu. Karena Roh Kudus itulah roh kebenaran, memimpin, menuntun, mengarahkan hidup kita kepada kebenaran. Amin. Kadangkala orang cakap kotor itu seperti sudah kebiasaan, sudah tabiat. Malah kalau tidak cakap kotor 100 kali satu hari, rasanya nggak manusia dia. Saya yakin kita semua ini pasti pernah cakap kotorannya, walaupun mungkin kita sudah punya Roh Kudus, ya kan? Bagus. Kau bilang aku bagus, padahal kan itu bermimpi pujian dengan singer, karena salah lagunya. Tapi hebatnya Roh Kudus bicara, kau sudah berdosa. Kau bilang kau aku bagus. Nanti hati-hati kau pulang baku pada sedang. Itulah hebatnya, kita salah ngomong, kita salah berbuat. Roh bicara, kamu sudah bersalah, kamu sudah berdosa. Makanya sini-sini Tuhan, bayangkan sampai ingus pun ikut berpartisipasi untuk memohon pengampunan. Tuhan, ampun ya. Sudah ku bilang bodoh sama monyet dari adikku. Seandainya benar-benar monyet dia pakai mana? Tapi orang sudah 100 kali bilang monyet dan bodoh, tenang-tenang saja. Kenapa? Kita hanya keceplosnya bilang bodoh, itu pun rasanya sudah seperti dosa besar. Minta ampun kita mulai balik. Ampun ya aku ya, kamu bukan bodoh, kau cantik. Kamu bukan bodoh. Ampun ya. Siapakah yang memberikan itu? Mengingatkan itu pekerjaan Roh Kudus. Bukankah banyak kasus-kasus kadang kita dengar di medsos, gara-gara dinasehati di kampak bulan-bulan, gara-gara dinasehati habis babak belur di maja. Bayangkan di mana lagi kebenaran?
kalau dipenuhi Roh Kudus, dinasihati, mau keras mau lembut, dikasih ampun. Terima kasih Pak, walaupun Bapak sudah rotan saya, tapi saya bersyukur. Jemaat kalau dengar khotbah yang pedas dan keras, pulang disalami pendetanya dengan ampun. Terima kasih Pak, luar biasa khotbah hari ini, terusuk dan memberkati saya. Tapi kalau jemaat tidak punya Roh Kudus, pulang tak bisa ke belakang, sedendam dan sakit hati. Pasti kurasa waktu datang Pak Gembala kita, waktu itu saat kita lagi berat. Itulah yang diceritakan di mimbar lagi. Bayangkan kalau orang sudah memiliki Roh Kudus, enaknya luar biasa. Kita baca Alkitab itu senang, suka kita baca Alkitab karena Alkitab ini kebenaran. Bahkan kalau kita baca Alkitab itu roh yang mengingatkan. Dikala kita menghadapi masalah, persoalan, roh bicara. Bukankah kau sudah baca kemarin tentang firman Tuhan? Untuk itu mari senangi firman Tuhan. Bagi kita yang kurang senang baca Alkitab, dipertanyakan, apakah kita sudah punya Roh Kudus? Yang ketiga, apa untungnya Roh Kudus bagiku sehingga dengan ini kita bergairah, bersemangat, kita mengejar roh itu. Kita tidak menunggu, tapi kita mengejar seolah-olah seperti kita memaksa, oh penuhi aku. Rasa lapar yang tinggi dan kerinduan yang luar biasa ada dalam hati. Yang ketiga, dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-25 dan 26, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh itu adalah penghibur. Dunia sekarang ini beda. Supaya orang terhibur, menyediakan wanita penghibur. Itulah kerjaan setan. Supaya orang terhibur, minum tua sambil nyanyi, dia roka. Bayangkan lewat anak gadisnya, apakah kekurangan roka apa? Kok banyak lagu, kok itulah lagu bapakku itu. Ya sedih. Lalu lama, kenapa kau sedih? Oh, yang lewat di depan dia juga tadi. Ku dengar bapak bernyanyi, dia roka. Sedih hatiku mak. Bukankah mama rokanya bapak? Kok dia tanya dia roka? Adik-adik, dunia sekarang lari ke narkoba untuk satu-satunya menghibur, memberi kesenangan, memberi sukacita, tetapi itu hanya sesaat dan menghancurkan. Tapi penghibur Tuhan sediakan luar biasa. Dan biasanya setiap orang pasti mengalami namanya duka cita. Mau dia anak Tuhan, anak hantu, tetap mengalami duka cita. Tetap mengalami kesusahan. Tetap mengalami derai air mata. Tetap mengalami ratapan dan tangisan. Dan biasanya kalau orang lagi sedang dalam duka cita, orang-orang ngantri mengucapkan kata-kata penghiburan. Makanya saya sarankan jangan terlalu banyak mengucapkan kata-kata penghiburan. Bagi orang yang berduka semua itu rata-rata biasanya mau karena kan kabar dan mengalah. Kalau kapan kau bilang muda ya kau sayang kau.
Tapi kadang-kadang kita merasa terlalu banyak kata-kata penghiburan. Kita merasa seperti berhasil. Tapi kalau kata-kata penghiburan kita itu disertai dengan urapan Roh Kudus dalam hati, jangan terlalu panjang-panjang. Sama seperti orang menikah, terlalu banyak kau kata-kata sukacita. Bagi dia itu bukan itu yang paling penting. Nah, untuk itu jemaat terkasih, banyak orang kasih kata-kata penghiburan. Belum tentu masuk kanan keluar kiri. Belum tentu. Belum tentu singgah di hatinya. Ataupun mungkin sempat singgah di hatinya hanya 1-2 jam itu kuat. Selebihnya itu hilang. Apalagi seperti jemaat saya baru-baru ini, meninggal istri, anak belum ada. Di rumah itu mereka hanya berdua. Sekarang tinggal sendiri. Saya aja kalau ke rumah itu nggak bisa. Pas Luki ya berjadi. Saya kalau masih ada anak sempat 12 masih ramai. Meninggal mamanya ada 12 membuat begitu. Bayangkan meninggal istrinya, anak tak ada. Apa nggak seperti hutan belantara? Tapi kulihat bapak itu ceria. Bukan berarti senang dia mati istrinya, bukan. Saya yakin karena ada Roh Kudus. Amin. Ada Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur yang luar biasa. Dikala kita susah, seperti ada seorang ibu bercerita, waktu dia kehilangan anak yang sangat dia sayangi dan cinta. Memang menangisnya dia tapi tidak bersuara. Orang-orang bilang begini yang senangnya bahagia anaknya itu. Kok gak menjerit dia menangis? Karena ibu ini adalah orang sudah dekat Tuhan. Untuk apa saya menjerit sampai suara saya habis? Toh tidak bangun-bangun juga. Yang kedua, dia sudah dibawa ke surga. Ngapain aku bersedih berlarut-larut? Siapa yang ngomong itu? Roh Kudus. Kalau orang ngomong seperti ini, saya katakan tadi belum tentu masuk dari kanan keluar kiri. Belum tentu. Tapi Roh Kudus menghibur. Roh Kudus menghibur, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan ketenangan, memberikan kita kuasa untuk mampu mengucap syukur. Yang keempat, yang terakhir, apa untungnya Roh Kudus bagi kita? Sehingga bila kita terus sungguh-sungguh buka hati dengan khotbah ini, rasanya seperti gak sabaran lagi kita untuk menerima Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung. Apa untungnya Roh Kudus bagiku dan bagi kita semua? Yang terakhir malam hari ini saya sampaikan, Roh Kudus itu pemberi kuasa bagi kita. Roh Kudus itu pemberi kekuatan bagi kita. Dan ini juga lah yang ditiru-tiru iblis. Pernahkah kita melihat orang yang kesurupan? Pernahkah melihat orang kesurupan? Orang kesurupan itulah kebenuhan roh jahat, bukan kebenuhan Roh Kudus. Saya pernah lihat orang kesurupan, badannya kecil, 10 orang memegang bisa dicampakkan. Dia anak-anak suaranya kakek-kakek. Anak-anak yang ini kok suaranya kakek-kakek. Karena yang masuk itu siapa?
Kadang-kadang lebih gampang orang kebenuhan roh jahat daripada kebenuhan roh kudus. Ya kan? Ada orang bersaksi dari dulu lah pendeta belum punya roh kudus. Sedia gaya ke berdoa berjam-jam, tapi tak masuk-masuk roh kudus itu. Bagaimana nggak masuk-masuk? Dendam dia terus. Nggak bisa. Tapi kalau kebenuhan roh jahat tak diundang pun masuk dia. Bayangkan, orang kalau sudah kesurupan kepenuhan roh jahat, ada kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ada kuasa memasuki hidupnya. Orang kepenuhan roh kudus memiliki kekuatan. Kalau orang kepenuhan roh jahat, kekuatannya merusak, menghancurkan, membinasakan. Tapi kalau kekuatan dari roh kudus, kita dihina, diejek, kita senyum-senyum. Orang kalau kepenuhan roh jahat diejek, datang parang sama tampak. Itu kepenuhan roh jahat, merusak, menghancurkan. Tapi orang kepenuhan roh kudus, roh itu memberikan kita kuasa. Makanya waktu murid-murid Tuhan Yesus dipadui oleh Roh Kudus di lautan Yerusalem, maka mereka memiliki kuasa berbicara, kuasa berkata-kata, yang selama itu waktu Yesus masih ada, Petrus seperti penakutnya luar biasa. Tapi setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, ada kuasa, ada roh keberanian yang luar biasa. Pada waktu Simon Petrus diancam dan disuruh tutup mulutnya, jangan memberitakan tentang nama Yesus, tapi sebelum berkata, mana kamu pilih, taat kepada Allah atau taat kepada manusia? Waktu itu Simon Petrus dan Yakobus ditangkap bersama. Yakobus langsung dipenggal kepalanya. Tuhan izinkan itu supaya ada kesaksian bahwa orang yang penuh Roh Kudus sampai rela mati bagi Yesus. Tetapi Simon Petrus tidak dipenggal waktu itu kepalanya. Dia masih ditahan di penjara. Besoknya akan dipenggal kepala. Malamnya Simon Petrus tidur nyenyak, seperti tidak tahu firman apanya. Simon Petrus tidur nyenyak, dan saya yakin Simon Petrus pasti merokok. Sampai penjaga pun bisa jadi Tuhan. Simon Petrus kok bisa tidur nyenyak padahal mau dipenggal kepalanya? Kok bisa Simon Petrus tenang? Kok bisa Simon Petrus tidur nyenyak sampai malaikat membangunkan dia? Petrus, dan digoyang-goyang. Coba kalau kita mau dipenggal kepala kita besok, disimpan dulu di dalam kamar, bisa tidur nyenyak kan? Berarti belum ada Roh Kudus. Kamu butuh Roh Kudus. Nah, kalau sudah punya Roh Kudus, mana tahu? Kalau Tuhan izinkan aku mati dipenggal, silakan. Disalibkan, dicincang, disasar, silakan. Dibakar, terserah. Suka-sukamu Tuhan. Kita nyanyi lagu suka-sukamu Tuhan. Goyang kita lebih mantap, suara kita lebih kuat. Dan waktu datang masalah sedikit, kok kayak begini? Tuhan. Saya tidak Tuhan meminta, tapi kau bilang suka-sukamu Tuhan. Ini masih tes pertama, kau sudah komplit. Bayangkan kopi 19 ini tes pertama ini. Sudah banyak orang tumbang. Belum lagi yang lain. Karena semakin kedatangan Tuhan, hari-hari semakin susah, semakin jahat. Sudah ada mengaku Rasul Paulus kedua lagi. Sebentar lagi Rasul Paulus ketiga. Bentar lagi aku dan Yesus. Yesus saja sudah bilang anak manusia, akulah dia. Sudah ngomong sama saya, kaulah anak manusia. Dan itu harus terjadi. Akan banyak orang memakai namamu, akulah Mesias. Akan
Jadi COVID-19 ini masih berjuang. Tapi kenapa kita bisa harus kuat? Banyak orang sudah tumbang meninggal. Banyak orang sudah susah menderita kelaparan, yang stres, yang gila karena COVID. Banyak orang bermasalah gara-gara COVID. Bayangkan dikasih tangannya kita gak mau salam. Sok kali kau takut kali kau gak bertuhan kau katanya. Di depan mulai orang di depan gara-gara COVID. Gak boleh disembuh. Bayangkan marah-marah dalam kebun kampak. Manusia kau gak bertuhan kau. Bertuhan kau. Percaya Yesus kan. Masa COVID itu terjadi. Maka sampai kau tanya dulu, kalau ketemu bersalaman berpelukan. Sekarang kalau ketemu tak boleh bersalaman. Dulu tangannya disemprot. Sekarang manusia disemprot. Memang risiko COVID ini. Dia bisa berhasil mengosongkan gereja dan rumah-rumah ibadah. Dia bisa mengosongkan rumah sakit dan bandara. Tapi COVID tidak berhasil mengosongkan surga. Amin. Kita tidak perlu takut karena kita punya Roh Kudus. 4 kebenaran ini akan membuat kita semakin berbeda. Kita sendiri akan mencari Roh ini. Tuhan, inilah waktu. Betapa luar biasanya dan beruntungnya, berbahagianya aku memiliki Roh. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila kita belum yakin betul kita sudah digemuki, dibaptis oleh Roh, malam ini ada kesempatan. Jangan tunggu besok. Asal kita buka hati kita malam ini, detik ini. Roh Kudus tidak pernah menunda-tunda waktu. Kapan kita terbuka hati bagi dia, kapan kita merindukan dan percaya bahwa janji dia bagi kita. Renungkan firman Tuhan ini. Tidak ada ruginya kita memiliki Roh Kudus, tetapi kita untung besar memiliki Roh Kudus. Roh itu menolong kita. Roh itu memimpin kita kepada kebenaran. Roh itu menghibur kita. Dan Roh itu memberi kita kuasa, kekuatan, menanggung segala perkara. Mari kita siapkan hati kita. Dimanapun kita sedang berada, Roh tak terbatas akan melalui kita. Dimanapun kita berada. Apakah kita ada di rumah, di mana saja, yang secara langsung mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, bukalah hati. Kalau selama ini kita dirugikan karena belum hadirnya Roh Kudus dalam hidup kita, inilah waktunya. Malam inilah waktunya. Buka hati. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, kita tak berdaya. Dan bersama dengan Roh Kudus kita melakukan perkara-perkara besar. Kita akan setia sampai Yesus datang. Walau banyak kesulitan, masalah, masa sukar, penderitaan, kesusahan ini berkati, kita tetap kuat karena Roh memberi kita kuasa dan kekuatan. Haleluya. Bukalah hati kita dan merasa menyesal selama ini. Bila terlalu kita beri hati kita untuk Roh Kudus, menganggap Roh Kudus itu seperti yang berlaku. Tapi malam ini kebenaran firman ini diperdengarkan. Bukalah hatimu sungguh-sungguh. Bukalah hatimu sedang. Rindukan, memiliki rasa haus dan lapar. Percaya, katakan Tuhan, janji-Mu itu bagiku, bagiku. Haleluya. Roh menjadi. Terima kasih. Roh. Terima kasih. Roh tidak pernah
menjadi Tuhan dalam hidupnya, bahwa Engkau telah mati menghapuskan beban segala dosa-dosa setiap kami. Campakkanlah setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman, yang lemah Kau kuatkan malam ini, yang susah Kau sudah hiburkan malam ini, yang berbeban berat Engkau sudah beri kelegaan, yang berputus asa Kau berikan pengharapan, yang dalam kebimbangan keraguan Kau mendapatkan kepastian malam ini, yang berdosa Engkau sudah ampuni setiap dosa setiap umatmu. Dalam nama Yesus, dan setiap umatmu yang membuka hati untuk Roh-Mu, malam ini Engkau memenuhi setiap kami dimanapun berada umatmu. Lawatan kuasa Roh-Mu sedang terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati untuk Roh Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Buka hati. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia, negeri yang kami cintai. Berkati Bapak Ibu Presiden, Bapak Ibu Wakil Presiden, seluruh menteri-menteri kabinet Indonesia Maju. Tuhan, berkati bangsa kami melawan, menghalau COVID-19 ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh tenaga medis. Tuhan, berkati keluarganya, berkati mereka yang kekuatan. Obat-obat semua Tuhan berkati, TNI Polri Tuhan berkati. Bapak berkati Indonesia dengan anugerah-Mu. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat malam yang ketujuh ini Tuhan. Tuhan memberkati kami dengan sangat berlimpah-limpah. Biarlah Roh-Mu menyertai kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Tuhan, yang telah melayani kami. Berkati istri, anak, dan penggembalaan. Berkati pelayanan-pelayanan ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan luar biasa. Sebentar kami mau pulang ya Tuhan. Kami tidak pulang sendiri, kami pulang bersama Tuhan. Kami pulang bersama berkat-berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya. Mari tadahkan tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan untuk mendapat berkat dari Tuhan. Hari ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah. Berkat kasih sayang, anugerah, dan mujizat-mujizat dari Tuhan Yesus Kristus. Berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus pasti memberkati imanmu dan